Halo anak-anak semua, Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat tentunya ya anak-anak. Kita berjumpa kembali di ibadah KPA Jemaat BNKP Bandung. Kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kalian. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mulai dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya Roh Kudus. Pertolongan kita hanya di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Anak-anak, hari ini, hari apa? Ya, benar, ini adalah hari Minggu. Kalau hari Minggu, apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Ya betul, kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji muliakan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah oleh karena itu, mari anak-anak, ibu ajak kalian semua untuk bernyanyi. Kita memuji muliakan Tuhan dengan nyanyian yang berjudul Hormat bagi Allah Bapa. Bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang satu minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di KPA Jemaat BNKP Bandung mengadakan ibadah secara online. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami sehingga ibadah kami ini Tuhan dapat boleh berjalan dengan baik. Berkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Nah anak-anak, masih ingat ayat hafalan minggu kemarin diambil dari mana? Ya, ayat hafalan kita minggu kemarin diambil dari Matius pasal 28 ayat 20b, isinya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20b. Matius pasal 28 ayat 20b, isinya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20b. Baiklah anak-anak, ya, dengan rasa syukur, dengan rasa rindu kepada firman Tuhan, mari kita sambut, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu mengajak kita untuk bernyanyi menyambut firman Tuhan dengan nyanyian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Saat ini sudah tiba bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan roh ketenangan, roh hikmat, kebijaksanaan, serta pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu yang akan disampaikan pada kami hari ini. Bapa di surga, segala yang ingin mengacau dalam kehidupan kami, biarlah Engkau jauhkan itu semuanya. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikan kekuatan, berikan hikmat, dan Kau urapi mulut bibir hamba-Mu ini sehingga dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Di atas segalanya itu Tuhan, kami mohon ampun buat segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kepada kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34. Sangat panjang sekali, tapi ya tidak apa-apa ya. Di sini Ibu akan coba meringkasnya kepada kalian ya. Itu ada 3 judul ya. Yang pertama keributan di Tesalonika, kemudian Paulus dan Silas di Berea, dan yang terakhir Paulus di Athena. Nah anak-anak, kita akan mulai dulu ya dari pasal yang pertama sampai yang ke-8 itu keributan di Tesalonika ya. Mengapa ada keributan di Tesalonika ya anak-anak ya? Ketika itu Rasul Paulus dan rekannya Silas memberitakan Injil di sebuah rumah ibadat orang Yahudi selama 3 hari Sabat berturut-turut. Sehingga pada waktu itu ada beberapa orang yang menjadi percaya dan ada juga ya yang iri hati pada pelayanan Rasul Paulus dan Silas tersebut. Sehingga orang yang iri hati tersebut ya mengadakan keributan dan mengacau kan kota Tesalonika itu ya. Apa tujuannya? Karena mereka ingin membawa Rasul Paulus dan Silas ke sidang rakyat. Namun pada waktu itu Rasul Paulus dan Silas ya rekannya tinggal di rumah yang bernama Yason. Nah, Yason inilah yang membantu Rasul Paulus dan Silas untuk lepas dari penangkapan orang-orang Yahudi yang iri hati tersebut. Nah, setelah itu Rasul Paulus ya pergi ke Berea ya. Ini kelanjutannya lagi ya dari pasal yang ke-10 sampai yang ke-15 ya. Paulus dan Silas di Berea ya. Jadi dari Tesalonika mereka menuju ke Berea. Apa yang dikerjakan Rasul Paulus dan Silas di Berea masih sama seperti di Tesalonika tadi ya. Selepas dari Tesalonika, Rasul Paulus dan Silas juga memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya dari orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Ya. Tapi orang-orang yang iri hati yang di Tesalonika tadi mendengar bahwa Rasul Paulus dan Silas ada di kota Berea, dan dengan rasa iri hati mereka mengejar Rasul Paulus dan Silas ke Berea. Untuk apa anak-anak? Ya, untuk kembali mengacaukan pelayanan Rasul Paulus dan Silas di Berea supaya jangan sampai melakukan pelayanan. Memang apa sih ya pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas itu? Benar sekali anak-anak. Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil keselamatan. Mereka menceritakan tentang Yesus Mesias itu yang sudah mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Tapi ada yang percaya dan ada yang tidak percaya ketika Rasul Paulus dan Silas melakukan ini. Nah anak-anak, apakah pengacau-pengacau itu tadi berhasil menangkap Rasul Paulus dan Silas di Berea? Tentu saja tidak. Ya, atas perlindungan Tuhan, Rasul Paulus sementara harus berpisah dengan rekannya Silas, dan ternyata ada juga Timotius ya. Nah, Silas dan Timotius tinggal di Berea, sedangkan Rasul Paulus yang lanjut ke Athena. Wah, berjalan-jalan ya demi pelayanan. Tapi tidak apa, Rasul Paulus itu memang seorang pelayan yang gigih ya. Sampai di Athena, apa yang terjadi anak-anak?
Nah, ternyata di kota Athena banyak patung-patung berhala. Artinya, orang-orang di Athena juga menyembah patung-patung berhala. Ya, mereka tidak menyembah Allah. Ya. Nah, situasi ini menyebabkan Rasul Paulus terbebani sekali untuk memberitakan Injil di Athena. Akhirnya, di sini Rasul Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi anak-anak ya. Dan orang-orang yang takut akan Allah yang ada di Athena. Oh, ternyata masih ada juga ya yang takut akan Allah di sana. Puji Tuhan ya. Pada waktu itu tentunya. Nah, bertukar pikiran untuk apa? Untuk melaksanakan pelayanan Rasul Paulus tersebut ya, untuk memberitakan Injil. Dan dengan perjuangan yang luar biasa, Rasul Paulus pun berusaha untuk memberikan keyakinan dan pencerahan kepada mereka tentang Yesus itu, tentang Injil keselamatan itu. Nah, anak-anak, demikian ya cerita ringkas tentang kisah para rasul 17 ini. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah bahwa kitab kisah para rasul ini adalah, yang kita tahu adalah kitab kelima dari Perjanjian Baru pada Alkitab, yang berisi tentang pertama kali terbentuknya gereja ya. Kisah para rasul ini juga merupakan kitab sejarah. Kenapa dikatakan kitab sejarah? Karena berisikan kisah-kisah dari para rasul-rasul ya anak-anak. Nah, itulah ya sekilas tentang kisah para rasul. Sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak semua yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online. Situasi sulit apa yang anak-anak alami saat ini? Pasti banyak sekali jawabannya ya, beragam. Ada mungkin yang mengatakan, ibu, saya lagi sakit, saya lagi tidak enak badan, ya. Ada juga mengatakan, ibu, susah kemana-mana, saat ini tidak bisa jalan-jalan, ya, di rumah saja karena pandemi. Ada juga mungkin yang mengatakan, waduh, belajar online tidak mengerti, tidak ada kuota, tidak punya HP canggih, sulit bu sekarang. Ya, kesulitan-kesulitan itu anak-anak pasti akan ada dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang percaya, sebagai seorang beriman kepada Tuhan, kita jangan patah semangat. Kita jangan menyerah. Kita harus berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan bertindak dalam kehidupan kita untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Sama seperti Rasul Paulus dan rekan-rekannya tadi, Silas maupun Timotius, menyebarkan Injil kebenaran di kota Tesalonika, di Berea maupun di Athena, banyak mengalami tantangan dan hambatan. Apakah mereka menyerah? Tidak tentunya. Mereka tetap semangat. Mereka tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan terpujilah Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan umatnya, orang-orang yang berserah kepadanya dan yang melakukan firman-Nya untuk kalah dalam segala hal. Tapi Tuhan akan membantu, memberikan jalan keluar setiap masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Ya, karena Rasul Paulus sudah memberikan contoh kepada kita, ya. Karena kekuatan hati Rasul Paulus untuk menyampaikan Injil kebenaran kepada umat yang ada di Tesalonika, di Berea dan di Athena, ya, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia bisa melakukan itu semuanya. Anak-anak ya, dengan renungan firman Tuhan saat ini kita diajak untuk tetap bersandar pada Tuhan dalam situasi apapun juga. Dan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdoa, mari kita mendukung setiap pelayanan ya. Walaupun kita masih kecil, ibu masih kecil, bagaimana mendukung pelayanan? Gak bisa khotbah, gak bisa ini, tidak masalah. Kita bisa mendukung pelayanan dengan mendoakan setiap para pelayan, dengan beribadah kepada Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan. Ada amin? Amin. Setelah mendengarkan firman ini, ibu yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu di Jemaat KPA, BNKP Bandung ya, bisa bertumbuh imannya dan semakin kokoh walaupun sesulit apapun situasi yang dihadapi. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita saat ini adalah diambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Isinya, karena itu pergilah, jadikanlah
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan tadi Tuhan, yang telah mengajarkan kami bahwa kami tetap harus bersandar kepada Tuhan dalam situasi sesulit apapun Tuhan. Kami mau belajar dari Rasul Paulus dan rekan-rekannya ketika mereka menyebarkan Injil kebenaran di Tesalonika, di Berea, bahkan di Athena. Tuhan menolong, Tuhan menopang mereka karena mereka menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu dan melakukan semuanya pekerjaan mereka dengan sepenuh hati. Oleh karena itu Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan melalui Roh Kudus dalam segala situasi yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita bernyanyi ya, dengan judul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami Tuhan yang boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga sebelum lagi kami akhiri Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, lindungi kami, berkati kami Tuhan di sepanjang minggu yang akan kami lalui ke depan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk tetap bersandar kepada-Mu walaupun dalam situasi sesulit apapun Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, berkati anak-anak di jemaat BKP Bandung Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan pertumbuhan baik jasmani maupun rohani dan memberikan masa depan yang baik kepada anak-anak ini Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka, terutama mama papa mereka, semuanya anggota keluarga Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, rezeki berkat, supaya mereka tetap bersukacita di dalam Engkau. Tuhan, kami juga tak lupa menyerahkan dalam tangan gereja kami, Jemaat BKP Bandung Tuhan. Setiap pelayan yang ada Engkau berkati, setiap pelayanan yang ada boleh Kau berkati Tuhan, dan izin gereja kami Tuhan yang kami rindukan selalu, biarlah Kau berikan kepada kami indah pada waktunya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan, buat kedamaian yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau terus memberkati buat pandemi yang masih berlangsung dan bahkan semakin marah Tuhan. Biarlah Kau yang menghalau itu bagi kami semua, berlalu karena itu bagi kami Tuhan. Biarlah dapat kami menikmati kembali kenormalan sebagaimana sebelum pandemi ini ada Tuhan. Bapa di surga, inilah kami Tuhan. Tuhan, segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, mari kita menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.